Bab 753. Jangan terburu-buru. Apa seni membunuh? 108 luka ditusuk di tubuh lawan. Tetapi setiap pedang dapat menghindari titik vital dan menunggu hingga saat terakhir untuk mengakhiri pedang lawan. Ini disebut seni membunuh. Freddy Ye telah menghitung waktu. Dan masih ada 3 menit lagi. 3 menit mungkin terasa singkat. Tetapi bagi pendekar pedang seperti Freddy Ye, itu sudah cukup. Seorang master dapat melepaskan 100 pedang dalam sekejap. Premisnya adalah lawan lebih lemah darinya. Aku akan memberimu waktu. Ambil saja senjata dari tanah. Jangan bilang aku menggertakmu. Melihat Louis Lu belum mengambil senjatanya, Freddy Ye berkata dengan percaya diri. Louis Lu menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Aku juga tidak terburu-buru. Freddy Ye mencibir. Kedua pihak tidak terburu-buru. Tetapi seorang bibi di luar ladang pembunuhan sangat cemas sehingga dia hampir kehabisan air. Itu adalah mata yang akan menjadi gelap. Tetua Agung tidak ingin melihat seni membunuh. Yang dia inginkan adalah menyiksa Louis Lu dengan kejam. Ia sangat ingin. 3 menit jelas tidak cukup menurutnya. Apa yang sebenarnya dipikirkan Tetua Agung adalah bahwa ketika dia pertama kali memasuki ladang pembunuhan, Freddy Ye memotong lidah Louis Lu dan kemudian meninggalkan ratusan luka tidak fatal di tubuhnya. Biarkan Louis Lu perlahan mengalami perasaan menyakitkan ini sebelum dia meninggal. Dia bahkan meminta Freddy Ye untuk menatap orang lain. Tidak membiarkan mereka melakukan apapun pada Louis Lu. Dia ingin Louis Lu menderita kesakitan. Sampai saat terakhir sebelum dia memiliki kesempatan untuk mati. Sangat disayangkan. Untuk memamerkan seni membunuhnya, Freddy Ye tidak mengikuti ide tetua itu. Freddy Ye hanya akan mulai menunjukkan seninya ketika semua pembunuh lainnya sudah mati dan perhatian semua orang hanya tertuju padanya. Ini adalah gaya. Ketika saatnya tiba, Tuan Yu secara pribadi akan mengambil tindakan. Pada saat itu, kalian berdua tidak akan meninggalkan ladang pembunuhan hidup-hidup. Melihat Freddy Ye tidak bertindak dalam waktu lama, sesepuh tidak punya pilihan selain mengingatkannya dengan menekankan aturan. Yuri Miao yang berada di luar pengadilan juga berkata, "Sayang, berhentilah bermain. Mari kita akhiri dengan cepat." Dia telah bersumpah. Jika Freddy Ye lolos dan mati di tangan Tuan Yu bersama dengan pria bertopeng itu akan setara dengan batalnya sumpah. Yuri Miao juga harus dihukum berat. Tidak peduli seberapa percaya diri, tidak bisa bermain seperti ini. Mendengar suara keduanya, Freddy Ye bergerak. Dalam sekejap, pedang energi pertama menembus, mengarah ke bahu Louis Lu. Dia akan melumpuhkan kedua lengan Louis Lu terlebih dahulu. Energi pedang yang tajam menembus udara dan tiba di depan Louis Lu dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, Louis Lu mengambil senjata di tanah dengan berjinjit dan memblokirnya di depannya. Dengan sekali klik, senjata itu hancur. Tetapi energi pedang yang ditembus Freddy Ye juga menghilang. Hasil ini langsung membuat pupil mata Freddy Ye menyusut. Senjata di ladang pembunuhan ini sangat biasa dan tidak mungkin untuk melawan energi pedangnya. Tetapi sekarang, mereka telah melawannya, yang menunjukkan bahwa ada cara lain. Energi sejati. Freddy Ye mengayunkan pedangnya lagi. Dan tentu saja, ketika Louis Lu mengambil senjata dengan jari kakinya untuk melawan, dia merasakan sedikit gelombang energi sejati. Ternyata Louis Zhang juga seorang kultivator. Pantas saja para pembunuh itu tidak berani mendekatinya barusan. Mereka pasti diintimidasi olehnya dengan energi sejati.
Baru pada saat inilah Freddy Ye menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Ayunkan pedang lagi. Kali ini, 3 pedang energi ditembakkan bersamaan. Louis Lu terus mengambil senjata dengan jari kakinya. Kali ini itu adalah tombak. Dan ketika tombak itu terbang, tampaknya telah mengalami kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dan itu langsung terbelah menjadi 3. Tepatnya, awalnya, itu semua adalah senjata biasa. Tetapi di tangan Louis Lu, mereka menjadi perisai yang sangat baik untuk pertahanan. Freddy Ye akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Tetapi yang membuatnya merasa lebih ngeri adalah bahwa Louis Lu benar-benar berkata dengan ringan. Niat pedang tingkat master, tidak buruk. Bagaimana bisa begitu sederhana bagi seseorang yang tahu bahwa dia adalah ahli pedang? Freddy Ye sedang dalam suasana gugup. Tapi dia hanya bisa menggigit peluru dan terus menyerang. Kali ini dia menusuk puluhan pedang energi. Louis Lu tidak menggunakan senjatanya untuk memblokir kali ini. Tetapi tubuhnya berkedip. Dan dia berada di luar jangkauan energi pedang dalam sekejap. Bukankah kamu bilang kamu tidak terburu-buru? Setelah Louis Lu mengelak, dia hanya bisa bercanda. Suasana hati Freddy Ye tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia tidak terburu-buru karena meremehkan kekuatan Louis Lu. Pada awalnya, dia berpikir untuk memulai dengan 1 pedang energi dan secara bertahap meningkatkannya untuk sepenuhnya menunjukkan rasa artistiknya. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres, dia langsung menusuk dengan lusinan pedang energi. Bisa melihat ketidaksabaran di hati Freddy Ye. Kesalahan. Freddy Ye tidak peduli dengan seni membunuh. Energi sejati di tubuhnya meledak seperti ledakan. Dan bahkan membentuk pusaran badai yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Pedang panjang di tangannya menembus pusaran badai. Langsung dipenuhi dengan energi sejati. Dan menembus dengan lolongan. Hanya ada 1 pedang. Tapi itu adalah tubuh pedang yang diliputi kekuatan tahap Gold Core. Dan kematiannya pasti lebih besar dari puluhan pedang energi yang tersebar sekarang. Gemuruh. Di mana pedang panjang itu lewat. Sepertinya saklar guntur telah dipicu. Dan momentumnya begitu kuat sehingga meremas ekspresi kaget di wajah orang-orang di sekitarnya. Di kompetisi pembunuhan yang lalu, hanya ada darah dan kekerasan yang membosankan dan monoton. Karena sangat sedikit praktisi yang berpartisipasi. Tidak mungkin melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Ia tidak menyangka untuk melihatnya hari ini. Bahkan kucing hitam di tangan Tuan Yu, yang sebelumnya memejamkan mata untuk beristirahat, terbangun oleh gerakan tersebut pada saat ini. Dan membuka matanya sedikit, memancarkan cahaya pupil berwarna kuning. Hanya Tuan Yu yang tetap acuh tak acuh sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa besar gerakannya. Dia tidak pernah mengalami perubahan suasana hati sedikit pun. Dan dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan proses permainan. Lalu mengapa dia mengusulkan pembunuhan semacam ini? Bersambung.